Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.08, tepatnya hari Rabu 19 November 2025 atau Wednesday 19 November 2025. Serta perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, kita akan mulai sekarang, dan ini wallpapernya masih sama, di mana banyak yang menjadi pola pikir dari para traders. Ada yang mengatakan tetap suku bunganya, maupun ada yang bilang mengurangi ya dalam testimoni nanti. Dan ini gambarnya sebagai salah satu contohnya seorang traders sedang mengechat kepada teman-temannya. Lalu seperti biasa kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu harga emas, di mana harga emas itu ada terletak di baris pertama, yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 4098.66, dan itu tepatnya pada pukul 13 barusan ini ya, beberapa saat yang lalu. Sedangkan untuk harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 4055.72, dan itu tepatnya pada pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang berada di harga 4087 ya. Dan seperti biasa saya memakai perbandingan ataupun perhitungannya dengan silver, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya yaitu mencapai pada angka 51.541, sedangkan harga terendahnya yaitu low-nya juga yaitu dengan angka 50.578, dan sekarang berada di harga 51.28. Dan harga emas juga agak melemah sedikit pada angka 4086 ya sekarang ya. Dan selanjutnya bagaimana purchasing saya, ini bisa dilihat, dan ini adalah di tabel yang sebelah kanan, di mana ini di postingan kemarin, di mana saya masih ada sisa 2 pembelian ya. Yang satu pada harga hari Senin ya, yaitu pada angka 4076, dan yang kedua paginya hari Selasa yaitu pada angka 4026 ya, 25-an. Lalu ini yang terjadi, di mana saya kemarin mengatakan range yang besar untuk edisi 18 November 2025, di mana indikasi tingginya pada angka 4120 sampai dengan 4130. Rupanya tidak terjadi kemarin ya, atau semalam, dan hanya mencapai pada angka 4082.33 ya, 30 ya, kurang lebih di sana. Sedangkan low-nya itu pada angka kemarin waktu malamnya pada angka 4040.6, ataupun hariannya mencapai pada angka 3998.3 ya. Itu yang terjadi kemarin ya, fluktuasinya. Dan boleh dibilang ini bisa tercapai ataupun dapat saya, apakah kalian dapat? Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya di range yang kecil ataupun normal bahasanya, di mana untuk edisi 18 November 2025, di mana indikasi tingginya saya juga mengatakan tingginya itu bisa pada angka 4060 sampai dengan 4070, sedangkan data ini dibuat pada saat 4017 ya. Ini bisa dilihat yang label yang kuning. Sedangkan semalam tingginya pada angka 4082.3 ya.
sedangkan low-nya pada angka 3998,4 ya, dan itu bisa didapat ya. Dan karena saya merasakan sepertinya agak sulit, akhirnya saya memaksanya itu dengan angka 4026 ya. Dan ini selanjutnya saya sudah melikuidasinya tepatnya kemarin semalam, yaitu pada jam 21.07, dan saya memperkirakan range yang kecil itu bisa sampai dengan 4060 sampai dengan 4070 ya. Jadi saya melikuidasinya dahulu ya. Ya, 1 2 selesai, clear. Dan ini yang saya dapatkan, yang satu mendapat keuntungan 940 ya, yang satu lagi menderita kerugiannya yaitu mencapai 77 US dollar ya. Karena saya memperhitungkan kemarin itu tingginya hanya bisa pada angka 4060 sampai dengan 4070 ya. Jadi saya melikuidasinya dahulu dan akhirnya posisi saya clear ya pada pukul 9.08 ya. Dan ini tepatnya sudah clear pada pukul 22.24 ya. Itu posisi saya sudah clear ya dengan nominal 5206 ya. Kemudian tepatnya di jam 22.55 saya melakukan purchasing buy ya, satu kali pembelian ya. Itu pada pukul 22.55 ya, dimana ada kesempatannya. Saya pikir itu kalau saya bertunggu sebentar mungkin bisa dapat lebih murah ya, itu di kisaran 4045 ya. Dan ini penutupan yang semalam dimana harga emas naik itu ya diakibatkan oleh data ekonomik dari Amerika yang lemah ya. Juga para traders itu melihat kembali ya adanya kemungkinan pemotongan lagi suku bunga di bulan Desember ya. Jadi data ekonomik di Amerika menunjukkan yang kurang baik. Jadi mereka memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya, dan kita akan fokus pada jobless claim, yaitu tepatnya pada esok hari ya, hari Kamis ya. Dan kita juga memfokuskan juga hari Kamis yaitu pada non-farm payroll data ya pada hari Kamis juga. Dan kemudian traders itu melihat adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember itu sebanyak 50%. Jadi meningkat dari kemarin dari 43 menjadi 50%, mengakibatkan harga emas itu kemarin itu naik. Dan rinciannya sebagai berikut. Di sini ditulis ya, harga emas itu naik ya pada 2 mingguan punya rendahnya pada hari Selasa kemarin ya, didukung ataupun ditopang oleh data-data pengangguran ya. Dan juga investor melihat bahwa sepertinya bahwa Bank Sentral Amerika akan merilis ya data-data yang tertunda di minggu ini ya, disebabkan oleh liburnya ataupun diliburkannya pemerintahan ya. Kemudian hari Selasa kemarin itu menunjukkan angka-angka pada pengangguran ya, pada job data itu benefitnya tertinggi pada pertengahan Oktober ya. Dan itu bisa dilihat dari jobless claim-nya, itu mereka menghitungnya atau melihat data itu lalu ini berikutnya bahwa market sekarang itu melihat pandangnya adanya 50% untuk pemotongan suku bunga ya di bulan Desember mendatang ya, tanggal 9 ya. Itu kemungkinannya hanya 50%, itu naik dari 46% ya. Jadi ada lebih banyak lagi mendorong disebabkan oleh data Amerika. Kemudian juga bahwa
pada tanggal 28 dan 29 meetingnya itu mereka merilis pada hari Rabu kemarin ya, pada job data hari di bulan September ya maksudnya. Pada hari Kamis itu ada seperti keterlambatan dari pemerintahan yang masih ditutup, dan sepertinya untuk forecast tahun depan harga emas itu di kisaran 4.000 kata Deutsche Bank ya. Itu mengambil kesimpulan sebuah catatan buat mereka ya, dan jelas itu ditulis oleh di financial mereka ya, di bagian finance ya. Dan ini bisa dilihat pada pukul 11 lewat maksud saya pukul 1.33 saya melikuidasi yang kemarin punya posisi ya, di mana saya ada pembelian pada 4054.8 ya, dan saya melikuidasinya pada angka 4090.4 dan ada profit sekitar 360 pips ya. Dan margin saya atau balance saya sudah mencapai pada angka 5915, dan saya perlihatkan sekali lagi ya. Oke. Dan ini balance yang terbaru, bisa nanti kalian mereply ya. New balance ya. Untuk tanggal 19 November. Dan ini kita akan sambung untuk esok hari. Dan untuk economic data yang diperkirakan sepertinya masih blank ya. Dan ada put housing start itu saya rasa kurang begitu ya, yang direncanakan akan diedarkan pada pukul 20:30. Selanjutnya ini yang terpenting yaitu pada pukul 02 ya, dimana pada 02 ini adanya testimoni dari ketuanya FOMC, jelas dari Mr. Jerome Powell ya, dan saya rasa itu penting, dan kemungkinan itu beliau akan bicara ya seperti biasanya. Tunggu dulu dan akan melihat data-data selanjutnya, karena mereka juga masih belum melihat dengan jelas ya, karena pemerintahan yang tutup, jadi belum tahu data-data yang jelas, dan saya rasa itu yang akan diucapkan dan bahasanya itu juga disimpulkan sebagai bisa dikata mengulur waktu lah. Dan sampailah di akhir kita bisa melihat bagaimana perkiraan saya. Dan untuk signal saya barusan menguploadnya di halaman short ya, yang terakhir ya. Dan ini kita akan rubah, yaitu dengan di kisaran di situ. Dan yang kedua dan saya rasa ini yang bisa lebih ini ya, lebih fair ya kalau angka-angka di sini. Dan ini saya sudah melakukan screenshot 2 kali, dan sekarang kita bisa melihat jam sudah menunjukkan pukul 14.22, yaitu tepatnya 19 November 2025, dan cuaca di Jakarta itu mendung ya. Selanjutnya kita akan memulai hitungannya dengan range yang besar dulu ya, yaitu big untuk edisi 19 November 2025. Indikasi untuk tingginya saya juga menghitung di kisarannya untuk range yang besar pada angka 4128 sampai dengan 4135, dan untuk low-nya
indikasinya 40, 20 sampai dengan 30, dan perlu dicatat sebagai note ya, ini akan terjadi setelah FOMC ya. Setelah FOMC yaitu sekitar jam 2 ke atas ya, itu baru bisa dihadirkan. Dan ini dengan bahasanya, dengan kalau Jerome Powell itu mengatakan atau menyebut bahwa akan melihat data-data selanjutnya, dalam bahasanya itu menunda. Jadi kemungkinannya atau juga bisa juga beliau mengucapkan akan tetap menahankan suku bunga yang tinggi. Jelas ini bisa menyebabkan harga emas itu turun ke level 4020. Selanjutnya ini adalah range yang kecil ataupun bahasanya normal untuk edisi 19 November 2025 ya, dimana ini indikasi tingginya yaitu dengan angka 4103 sampai dengan 4013. Sedangkan harga rendahnya saya juga bisa mengatakan pada angka 4045 sampai dengan 4050. Dan sepertinya juga sama, itu angka low ini angka akan juga dicapai pada pukul setelah FOMC meeting atau setelah testimoni dari Jerome Powell, yaitu pukul 2 dini hari nanti. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali tepatnya esok hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.